Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya di sini perkenalkan, nama saya Devi. Saya kelas A9 Prodi PGSD NIM 18090614445. Nah, di sini saya sebagai pemateri keempat. Baik, saya di sini sebagai kelompok 5 akan membahas bab 6 tentang pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di mana saya di sini membahas tentang pembahasan G, peran guru dalam pembelajaran inquiry ini. Nah, di mana dari beberapa ahli yang mengemukakan bukan hanya peserta didik, melainkan guru juga ikut berperan dalam pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, guru di sini berperan dalam membimbing serta mengarahkan ke siswa-siswa bagaimana. Nah, contohnya saja mereka melakukan suatu percobaan, misalnya di laboratorium mereka mengamati sebuah ikan yang ingin mereka cobai. Nah, yang kedua, bertindak sebagai motivator untuk mengarahkan peserta didik. Nah, di mana tugas guru atau peran guru dalam pembelajaran inquiry tersebut yang hendaknya yang mampu memberikan dorongan dan daya tarik kepada peserta didiknya. Nah, di mana kita di sini sebagai peran guru, kita sebagai mendorong mereka, memotivator atau mendorong mereka. Misalkan mereka ada suatu bakat, kita seorang guru harus mendorong mereka supaya semangat mereka itu semakin ada di dalam diri mereka. Nah, peran guru ini juga harus memberi dorongan. Misalkan anak tersebut tidak mau membaca, belajar, dan sebagainya, gurulah yang mendorong mereka supaya mereka ini harus belajar dan sebagainya. Nah, guru juga harus memberikan semangat jika menemukan seorang anaknya yang enggan belajar. Melainkan kita seorang guru ini yang mengarahkan mereka belajar agar anak didik kita ini pengetahuan atau pengalamannya bertambah. Nah, bukan hanya mereka saja, melainkan kita juga harus mempunyai banyak pengalaman ataupun dorongan kepada anak-anak. Nah, yang ketiga adalah menciptakan iklim kelas yang efektif di mana peserta didik dapat bertanya dan mencari jawaban tanpa takut dikenal hukum atas jawaban yang salah. Nah, di mana kita sebagai peran guru di sini harus menciptakan suasana di dalam kelas yang harmonis dan senang, aman, menyenangkan, di mana supaya seorang siswa kita itu dapat menerima suatu pembelajaran yang ada di dalam kelas itu aman, tenang, dan mudah diserapi. Pertanyaan atau belum mereka pahami, mereka ini harus bertanya. Satu, perbuatan anak-anak di mana mereka mental mereka belum mengajukan pertanyaan. Nah, di sini adalah guru harus membimbing, mengarahkan peserta didik pada bahan-bahan dari sumber informasi yang dibutuhkan. Nah, kedisiplinan sangat dibutuhkan untuk menghindari keributan. Yang ketujuh adalah menjadi seorang penanya yang efektif, menghantar peserta didik dari hal-hal yang konkret ke tingkat yang abstrak. Maksudnya di sini adalah menjadi seorang penanya yang efektif adalah menanya yang berurutan secara baik ataupun individual. Yang bagian 2 adalah memberikan penjelasan tentang cara-cara yang harus dilakukan siswa. Nah, di mana kita sebagai peran guru di sini harus memberikan penjelasan tentang cara yang harus dilakukan. Contohnya saja seperti kita di dalam suatu kelas ataupun kita ini mengajak siswa kita ke laboratorium untuk melakukan suatu percobaan. Nah,
Yang ketiga adalah memberikan penjelasan tentang cara-cara menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di mana peran guru di sini adalah memberikan penjelasan tentang cara-caranya, ataupun guru ini memberikan cara-cara penyusunan kegiatan, misalkan kegiatan yang dilakukan camping ataupun pramuka, itu adalah ada susunan-susunan rencananya, siapa jadi ketua, siapa jadi wakilnya dan sebagainya. Nah, di sini menurut Brunner 1996, pendekatan pembelajaran inquiry hendaknya memiliki peran-peran sebagai berikut. Nah, di sini peran-perannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran tersebut berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki tersebut oleh para peserta didik. Mereka di sini bukan hanya siswa ataupun yang berperan sebagai memecahkan suatu diskusi, guru juga ikut mengarahkan diskusi ini seperti apa dan apa supaya diskusinya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang keinginan seorang guru tersebut. Nah, di mana modelan pembelajaran ini adalah dapat dilakukan harus didukung oleh data yang jelas ataupun pasti. Oleh sebab itu, pelaksanaan bisa lebih lama dibandingkan dengan model yang pertama ataupun kedua. Mereka peserta didik memecahkan masalah di sini, mereka di sini bertanya jawab dan berkomunikasi dengan satu yang lain. Disinilah mereka harus bertanya jawab antara satu dengan yang lain atau menemukan ataupun pendapat-pendapat yang lain. Nah, yang bagian ketiga adalah untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya menggunakan cara penjajian yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, di mana kita di sini pun tahu apa itu menjamin untuk keberhasilan anak kita tersebut. Nah, kita lihat dari usia anak tersebut. Nah, guru ini harus melihat dari mana dari kemampuan siswa. Kita harus tidak mungkin kan siswa itu harus belajar 100 dulu, itu adalah melangkah. Kita itu misalkan anak kelas 1 itu belajar dengan perlahan, kita belajar supaya mereka itu paham dan mengerti apa yang kita maksud. Nah, kita ini huruf apa, dan ini apa, ini A, ini B, ini C. Nah, ini adalah sesuai kemampuan siswa kita. Nah, sesuai kemampuan anak-anak kita itu tersebut. Beda kelas, beda juga kemampuan seorang anak didik kita tersebut, sesuai kemampuan dan pola pikirnya masing-masing. Nah, misalkan anak ini tidak aktif bertanya, kita ini dorong anak tersebut agar lebih aktif lagi bertanya. Kemungkinan mereka itu takut akan seorang gurunya yang gugup, yang garang, ataupun dari ekspresi mukanya. Mereka ini ingin bertanya, tapi mereka enggan ataupun malu untuk menanyakan kepada gurunya, agar siswa memperoleh konsep atau kesimpulan tertentu. Sedangkan kedua, diskusi terbimbing. Nah, diskusi terbimbing ini adalah model inquiry yang menggunakan dialog atau diskusi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab siswa. Nah, di mana prosedur penggunaan dilakukan dengan langkah-langkah pertama. Nah, yang kedua ini adalah mendorong siswa
mendorong siswa untuk mengabarkan atau menangkap prinsip-prinsip dan kesimpulan dari topik yang disajikan itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, di mana diskusi terbimbing ini adalah diskusi ataupun seorang guru ini mengarahkan bimbingan terhadap anak-anaknya. Nah, di mana seorang siswa ini, nah disinilah mereka akan memecahkan masalah apa yang belum mereka ketahui dan belum mereka temukan, ataupun mereka di sini menanyakan apa yang belum mereka pahami. Disitulah mereka akan menanyakan. Nah, di sini yang ketiga adalah pemecahan masalah, problem solving. Nah, di sini adalah model inquiry ini adalah yang cukup kompleks, baik dilihat dari jenis pertanyaan maupun dalam prosedur pelaksanaannya. Nah, proses pemecahan masalah dapat dilakukan secara kelompok maupun secara individual yang didukung oleh data yang jelas dan pasti. Oleh sebab itu, pelaksanaan bisa lebih lama dibandingkan dengan model yang pertama dan kedua. Nah, di mana di sini pemecahan masalah di sini adalah pemecahan suatu yang belum mereka ketemukan. Misalkan masalah yang lagi beredar atau bermaraknya itu adalah COVID-19 yang ada saat ini yang belum ada vaksinnya mereka. Nah, disinilah kita memecahkan suatu permasalahan, mengapa ini bisa terjadi dan mengapa dan apa sih akibatnya jika ini dilanggar ataupun sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada perkataan ataupun perkataan-perkataan tidak enak didengar, saya mohon